A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Safihu wa khaliluhu wa khatamun nabiyyin wa imamul mursalin wa qaidu hurril muhajjalin al-muttaqin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kami hormati dan kami muliakan, Ketua dan Pengurus Ranting Muhammadiyah Desa Gumiwang, yang kami hormati para asatidz, para kesepuhan yang hadir dalam kesempatan ini, adik-adik pemuda Muhammadiyah Gumiwang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semuanya curahan nikmat, karunia, inayah, rahmat, hidayah, taufik, sehingga kita dalam bermuamalah, beribadah tetap dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tempat salah dan lupa, manusia seringkali berbuat dosa, maka tanpa bimbingan, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada seorang pun yang bisa selamat daripada fitnah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini sebelumnya kami ingin menyampaikan permohonan maaf karena mungkin di sini banyak asatidz, banyak para alim yang seyogyanya juga bisa memberikan nasihat-nasihat tausiahnya. Namun sekali lagi mohon izin, mohon maaf, kami di sini sekedar sharing apa yang sedikit kami ketahui dari luasnya ilmu yang telah Allah turunkan di atas muka bumi ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kami sebelumnya ingin bertanya, asatidz ataupun para ustadz yang mengisi dalam kesempatan ini dalam kajian-kajian setiap malam Sabtu, adakah yang sudah menyampaikan tentang bagaimana cara memuliakan atau mengagungkan ilmu? Sambon kontan saya menyampaikan. Kalau sudah nanti biar tidak ulang-ulang. Baik. Kenapa itu menjadi penting? Karena ini adalah dasar bagi kita untuk apa? Agar ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita tuntut, yang kita cari itu betul-betul bisa terserap, bisa tercerna dengan baik. Bahasa anak pondoknya itu ilmunya nafi', ilmunya bermanfaat itu
ternyata ada tahapan-tahapan dan cara-caranya. Nah, kadang kan ada yang bertanya, nyongkoh kelalin ya bingi kajian bingi judulnya apa, anune apa. Kira-kira kemarin waktu kajian kemarin Ustadz Heri Ustadz siapa? Yang minggu kemarin, pekan kemarin, Sabtu kemarin, Ustadz siapa? Ustadz Samfuti. Kira-kira pembahasan nopo? Husnul Khotimah. Masya Allah. Ini mesti yang bisa menjawab itu beda caranya. Yang bisa menjawab itu dan kemudian ingat itu pasti mencatat. Karena salah satu cara, saya bukan kemudian kami baca. Saya kemarin baru membaca flyer yang biasa di-share oleh Pak Tri, itu disarankan untuk membawa catatan. Karena apa? Salah satu cara untuk mengikat ilmu itu dengan mencatat. Ini ulama yang menyampaikan. Ulama-ulama zaman dahulu begitu. Ketika para alim, para ulama, syekh-syekhnya menyampaikan, mereka terus mencatat. Karena sesungguhnya mencatat ilmu itu adalah cara untuk mengikat ilmu supaya tidak hilang. Karena manusia itu punya keterbatasan ingatan. Saya termasuk salah satu gaya belajar saya itu lebih suka audio, lebih suka mendengar daripada mencatat. Dan kelemahannya adalah begitu, mudah untuk memahami, tapi mudah juga untuk hilang. Nah, salah satu triknya adalah mencatat. Nah, ini sebenarnya banyak tahapannya di dalam kita mengagungkan ilmu. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kenapa ini menjadi penting? Kita sudah sekian lama mengaji, kita sudah sekian lama mengikuti majelis-majelis ta'lim, tapi kira-kira persentase yang kita mengerti saat itu mungkin mengerti, kemudian memahami, mungkin waktu itu memahami, tapi kemudian nyantol gitu ya, ingat terus, itu berapa kira-kira, berapa persen kira-kira? Nah, apalagi yang sudah kesepuhan gitu ya. Kenapa kemudian dianjurkan juga ini bagi yang muda-muda? Yang muda-muda itu harus lebih semangat di dalam menuntut ilmu. Kenapa? Menuntut ilmu, mencari ilmu di masa tua itu lebih susah daripada di masa muda. Nah, di masa muda itu seperti orang mengukir di atas air. Kalau yang sudah tua seperti mengukir di atas air. Gimana ya, nggak bisa, angin gitu ya. Tapi kalau yang muda, nah itu seperti mengukir di atas batu. Itu masih mudah sekali untuk diingat. Maka jangan sia-siakan waktu mudanya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi di mukadimah saya menyampaikan salah satu ayat di mana ayat ini mengingatkan bahwasanya kita sedang berada dalam hari Isra Mi'raj, ya, momen-momen Isra Mi'raj. Ternyata sejarahnya luar biasa. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan pada waktu itu, jam itu, detik itu, hari itu Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan bahasa Al-Quran itu indah banget ya. Indah sekali. Jadi jelas kalau sebenarnya Allah itu ingin memberikan pesan bahwasanya Nabi itu adalah hamba dan Rasulnya. Nabi Muhammad itu adalah hamba seperti kita, adalah manusia. Kemudian Allah pilih menjadi Rasul. Sehingga bahasanya asro, Allah memberangkatkan. Bukan kemudian Nabi Muhammad SAW berangkat dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan. Tapi bahasa asro, bukan saro. Kalau saro itu berjalan, kalau asro itu diperjalankan. Nah, ini indahnya bahasa Al-Quran seperti itu. Artinya menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak punya daya dan upaya kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, ternyata Bapak Ibu,
waktu itu adalah waktu yang luar biasa. Kondisi Nabi saat itu setelah ditinggalkan oleh orang yang dianggap beliau sebagai orang tua, yang dekat sekali dengan beliau. Siapa? Yang selalu membela beliau. Siapa? Abu Thalib. Rasulullah pun juga setelah ditinggal siapa? Istrinya. Tidak selesai itu, Rasulullah berdakwah sampai ke Taif pun juga ditolak. Luar biasa waktu itu kondisi beliau sangat terpuruk, gitu ya. Kesepian, sedih luar biasa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau, memuliakan beliau dengan cara memperjalankan Nabi dengan peristiwa Isra Mi'raj. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah, artinya Allah itu adalah maha baik. Allah itu maha penyayang. Kalau kita melihat istri, suami, anak, tetangga, saudara, kok ada yang eman banget ya, emannya luar biasa, maka sesungguhnya emannya itu tidak ada seujung kuku pun dibandingkan dengan emannya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka jangan pernah putus asa. Nah, ini barangkali pada saat kondisi sekarang ini ada yang lagi terpuruk, ada yang lagi sedih, ada yang lagi gelisah, banyak tagihan gitu ya, banyak masalah di rumah, dengan tetangga lagi kurang akur, dengan istri dan suami lagi dan sebagainya. Jangan pernah berkecil hati. Ada Allah yang akan selalu memberikan semangat kepada kita. Ada harapan. Yang terpenting apa? Lurus. Ya, yang penting lurus, tetap jejak kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti pasti Allah akan kasih jalan keluar. Mau sealim apapun, mau sepintar apapun, bukan berarti manusia itu tidak punya masalah. Itu pasti punya masalah. Namun diyakini bahwasanya masalah itu pasti akan berlalu, dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah sedang menguji kita dengan segala macam persoalannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, kami ingin berpesan dalam peristiwa Isra Mi'raj yang kemudian kita sedang memperingati hari Isra Mi'raj, ini juga bertepatan dengan bulan Rajab. Bulan Rajab situ dianjurkan kepada umat Nabi Muhammad, kepada kita semuanya sebagai seorang muslim, untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak amal, dan dilarang untuk sangat dilarang untuk melakukan hal yang dimurkai oleh Allah, bermaksiat. Jangan sekali-kali bermaksiat di bulan Rajab. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala juga akan mempertemukan kita sebentar lagi dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semuanya diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk berpuasa, berjumpa dengan bulan Ramadan, berpuasa di dalamnya, bertadarus di dalamnya, sholat tarawih, qiyamul lail, bersedekah, beramal yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semuanya seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan dari pesan saya tentang kondisi saat ini, ada yang tersirat dari peristiwa Isra Mi'raj, yaitu yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina sekarang, bahwasanya tercantum di dalam Al-Quran bagaimana Masjidil Aqsa itu diabadikan. Pertanyaannya, kenapa anak-anak Palestina Gaza, orang-orangnya pun begitu kuat? Karena sesungguhnya mereka memiliki iman yang kuat, akidah yang kuat. Kalau tidak, gitu ya, kalau tidak pasti akan menyerah. Bukan sekedar karena mereka memiliki tanah, tidak. Bapak Ibu, kalau misalkan punya tanah diserobot sama orang mungkin bisa melawan. Tapi yang menyerobot misalkan korporasi, orang-orang besar yang punya pengaruh luar biasa, mereka memiliki sertifikat duplikat kita,
dilihat sama-sama kok asli, dimaju ke persidangan, mereka punya lawyer, mereka punya pengaruh. Kira-kira kita menyerah apa tidak? Ya menyerah. Misalnya tengah apa-apa, aku maning, harus demo segala macam, mereka pakai aparat dan lain sebagainya. Nggak bisa. Tapi beda dengan saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa mereka begitu teguh? Karena mereka punya iman. Ini bedanya. Mereka membela itu karena dasar keimanan. Dan keimanan itu yang akan menentukan manusia itu masih bertahan di dalam neraka atau nanti bisa mengentaskan diri masuk ke surga. Mau sebesar apapun dosa kita, asal masih berakidah, bertauhid yang benar, insya Allah masih ada harapan masuk surga. Mau sebesar apapun, tapi jangan kemudian menganggap enteng dosa-dosa yang besar itu. Karena sesungguhnya dosa syirik, ya, dosa orang yang tidak bertauhid kepada Allah, dosanya luar biasa. Ancamannya itu khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Orang mentas-mentas. Nek umpamanya mau berdosa besar sebesar gunung apapun, tapi kalau masih ada iman dalam hatinya, insya Allah yakinlah pasti nanti suatu saat nek wis dikumbah wis resik gitu ya, wis resik temenan pasti mlebu surga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baik, seperti tadi yang kami sampaikan, ini kita mencoba mengkaji khulasah ta'zimil ilm. Khulasah itu adalah ringkasan ta'zimi al-ilmi, memuliakan atau mengagungkan ilmu. Dari Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Yang pertama adalah membersihkan tempat ilmu. Cara mengagungkan ilmu yang pertama adalah dengan membersihkan tempat ilmu. Wonten sing ngertos tempat ilmu itu di mana? Di sini dibersihkan gitu? Di masjid misalkan di hati. Tempat ilmu adalah di hati. Ilmu akan berada di tempatnya jika tempat itu menjadi bersih. Dan ilmu tidak akan berada di tempat itu jika tempat itu kotor atau tidak bersih. Dan tempat ilmu akan bersih jika yang memiliki tempat membersihkannya, dan ilmu tidak akan mungkin masuk ke tempat itu jika tempat itu kotor. Dengan apa kotornya? Dengan maksiat. Jadi kalau ilmunya mau bermanfaat, ilmunya mau berkah, mendapatkan ilmu, misalkan ngaji, pulang masih ingat, bisa diamalkan, maka bersihkan dulu tempat ilmu itu. Supaya apa? Ilmunya nanti bisa manggon, ya? Ilmunya nanti bisa bertempat, ada tempatnya. Maka kemudian Bapak Ibu, inilah indahnya Islam. Ilmu itu tidak akan mungkin masuk ke dalam hati seseorang jika hati seseorang itu kotor. Nah kemudian pertanyaannya, gimana Ustaz, saya udah banyak berbuat maksiat, saya baru tadi pagi berbuat begini begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah itu Maha Penyayang. Selama hambanya mau bertaubat, ada keinginan kuat untuk memperbaiki diri, untuk merubah diri, jangan pernah khawatir dengan apa? Dengan ampunan Allah. Allah pasti akan mengampuni, itu pasti. Entah kadang kita taubatnya sambel apa taubatan nasuha, syukur-syukur taubat nasuha. Kita itu sering melomboni Allah. Bersambutan. Sering banget ngelomboni Allah. Ya Allah, mongko nek wis payu kowe kebon, mongko nyong tak sregep mangkat maring
masjid. Wis payu ya kalen gitu. Mongko nek nyong wis oli arisan, ya mongko sing semene mongko takweken mari. Nah, ini juga bahaya juga, ini adalah berupa nadar. Kalau sampai nadar ini bahaya, harus ditunaikan, wajib untuk ditunaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sering lomboni Allah saja, Allah itu tidak mengurangi nafas kita. Allah tidak kemudian yang misalkan gajian tiap bulan tidak kemudian Allah kurangi, karena begitu besarnya kasih sayang Allah. Maka sekali lagi kembali ke tadi, jika kita merasa tempat hati, tempat ilmu itu kotor, maka bersihkan. Apa kemudian sudah terlewat, sudah siap? Tidak, masih cukup banyak waktu, masih cukup banyak waktu. Kita sering mendengar ada kisah bagaimana seseorang yang bermaksiat, ahli maksiat, sudah luar biasa membunuh orang gitu ya. Berapa jumlahnya itu? 99 kurang 1 gitu ya. Sudah mau, karena dia bersungguh-sungguh dalam bertobatnya, meskipun sudah begitu banyak maksiatnya, ternyata ketika dia bertobat, tidak sampai ke tempat bertobatnya kemudian dia mati, masih diampuni oleh Allah. Karena malaikat rahmat disuruh mengukur, katanya begitu, antara tempat hijrahnya dia ke tempat dia meninggalkan kampung yang luar biasa maksiat di situ, dia suruh meninggalkan, dia hijrah ke tempat yang dia ingin taubat di sana, ternyata dia lebih dekat kepada tempat bertobatnya. Begitu besarnya, begitu agungnya kasih sayang Allah. Maka untuk agar ilmu itu bisa bersemayam dalam tempatnya, dalam hati kita, yang pertama kita harus membersihkan tempat ilmu tadi. Nah, yang kedua, yang pertama membersihkan tempat ilmu. Kemudian hal yang bisa mengotori ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah syahwat, maksiat tadi, yang kemudian yang kedua adalah syubhat. Syahwat dan syubhat. Jadi kalau kita masih biasa mengerjakan sesuatu yang syubhat, makan dari hasil syubhat, nah ini juga bisa mengganggu tempat ilmu, bisa mengotori tempat ilmu. Jadi hindari tadi maksiat, kemudian syubhat. Jadi cari yang halal begitu. Ya kita coba introspeksi, kenapa kok saya sering ngaji tapi kok sering lupa, jangan-jangan ada harta yang tidak halal yang kemudian saya makan. Segera bertobat kepada Allah, insya Allah nanti dengan begitu kita berazam untuk tidak mengulangi, maka Allah akan membersihkan hati kita. Insya Allah ilmu pun juga akan mudah untuk masuk. Yang berikutnya, yang kedua, tadi membersihkan tempat ilmu. Yang kedua, cara mengagungkan ilmu dengan mengikhlaskan niat. Bapak Ibu datang mengaji, ikhlaskan niat karena Allah dalam rangka thalabul ilmi. Ada perintah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Karena ini adalah perintah agama, ini adalah perintah dari Allah, maka ikhlaskan. Sing merentah iki, sing gawe nyong, sing menciptakan nyong, maka nyong kudu ikhlas ridho. Nah, kita menyampaikan sing berdoa, raditu billahi rabba wa bil islami dinan. Kita menyatakan kita ridho, kami ridho ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Raditu billahi rabba. Kami ridho ya Allah, kami ikhlas ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Wa bil islami dinan. Dan Islam adalah agama. Jadi ikhlaskan ya. Nah, kemudian dalam mengikhlaskan itu apa efeknya? Ketika kita ikhlas, betul-betul
mencari ilmu karena Allah, maka Allah nanti akan mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Kenapa bisa mengangkat kebodohan? Karena kebodohan bisa sirna ketika ilmu itu datang. Idza jaa al-haq wa zahaqal batil. Ketika datang suatu kebenaran, maka akan sirna suatu kebatilan. Jika datang ilmu, maka kebodohan pun juga akan sirna. Ya. Jadi kebodohan ini. Kemudian efeknya juga akan mengangkat kebodohan dari orang lain. Nah, bagi kita yang sudah menuntut ilmu, sudah mendapatkan ilmu, kita bisa menggelar-gelarkan apa yang sudah kita dapatkan. Kita mengajari, yang guru ngaji bisa mengajari kepada santri-santrinya, yang misalkan imam musholla, imam masjid juga bisa menyampaikan kepada jemaahnya, sesungguhnya dia telah mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya dan yang ada pada saudaranya, pada orang lain. Hikmahnya memuliakan ilmu seperti itu. Dengan mengikhlaskan niat kita bisa memberikan efek yang luar biasa. Kemudian menghidupkan dan menjaga ilmu. Jadi kajian yang seperti ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Dengan begini akan menghidup-hidupkan ilmu. Coba bayangkan kalau tidak ada majelis taklim, kemana kita akan menuntut ilmu? Sekarang mudah, ada media sosial, ilmu berseliweran di HP kita. Mudah sekali mengakses ilmu. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, zaman para sahabat, tabi'in, luar biasa. Mereka luar biasa gigihnya dalam menuntut ilmu. Jadi menghidupkan dan menjaga ilmu. Dan berikutnya adalah mengamalkan. Dengan kita mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu, maka kita bisa kemudian mengamalkan apa yang kita dapatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ini sebetulnya banyak sekali, ada 20 poin. Nanti bisa kita sampaikan secara bertahap. Ini sudah jam 9. Bertekad thalabul ilmi. Bertekad thalabul ilmi dengan cara meminta pertolongan kepada Allah dan tidak merasa lemah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Hadis riwayat Muslim. Bersemangat, bersungguh-sungguh ala ma yanfa'uka, atas apa yang kemudian bisa mendatangkan manfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah. Jadi kalau misalkan loyo, kurang semangat gitu ya, harus disemangati. Harus disemangati. Salah satu cara untuk kita memuliakan ilmu agar ilmu itu bisa kita dapatkan dengan baik adalah kita bersungguh-sungguh. Jangan lemas. Masa anggar dolan begitu ya, padahal sepedaan, kan kemeringat. Wong ngaji kemeringat boten? Malah dapat kopi, teh gratis. Ya tetap orang semangat. Sepeda hotel gitu ya, wah keliling-keliling bagus. Itu untuk melatih fisik. Ya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi meskipun kurus harus kuat. Kayak saya meskipun kurus kayak ini ya harus kuat. Entah kuat fisiknya atau kuat mentalnya, pokoknya harus kuat. Itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Makanya nggak boleh lemah. Harus kuat, apalagi dalam rangka untuk menuntut ilmu, gitu ya. Nah, jadi harus punya kesungguhan, kekuatan yang luar biasa. Apalagi yang cowok-cowok, bapak-bapak, ini fenomena sekarang ini luar biasa. Kajian-kajian lebih banyak ibu-ibunya dari bapak-bapaknya. Nah, lebih banyak ibu-ibunya yang semangatnya.
Tapi kalau di sini kayaknya alhamdulillah ini 50-50 gitu ya. Banyak imbang. Tapi di mana-mana yang kajiannya Pak Sugeng mungkin ya. Nah, kalau Jumat kajian di Al-Huda yang banyak hadir ibu-ibu, karena memang pengajian ibu-ibu gitu. Tapi kayaknya misalkan pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak, juga yang banyak datang juga ibu-ibu. Alasannya bapak-bapak kerja di siang hari, ketika malam ada kajian pun juga yang banyak datang ibu-ibu. Ternyata kerjanya juga ada yang malam juga lembur. Kesel. Menuntut ilmu itu ternyata juga butuh kekuatan. Enggak boleh lemah, harus sungguh-sungguh. Oke, seperti sebagaimana tadi sabda Nabi. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya adalah semangat untuk belajar Al-Quran dan hadis. Ilmu itu berasal dari Al-Quran dan hadis. Ilmu agama yang diturunkan oleh Allah itu adalah dasarnya. Tidak mengasal jere ustadz kae, jere kiai kae, tidak cukup di situ. Harus jelas. Jere ustadz kae, kiai kae, habib kae, syekh kae, orang masalah, tidak apa-apa. Yang penting ada dasarnya. Ustadz fulan menyampaikan, katanya di dalam Al-Quran ayat sekian, surat ini berbunyi begini. Nah itu ilmu. Jadi kalau cuma sekedarnya saja, kata kiai itu, misalkan 6 bulan Rajab kudu nyembelih gigi, umpamai contoh misalkan. Atau misalkan bulan Rajab nanti ada acara begini-begini. Ini disunahkan oleh Nabi, membaca surat ini, membaca zikir ini. Nabi, kalau misalkan itu datangnya dari Nabi, misalkan dia bilang ini sunnah Nabi, hadisnya mana? Karena harus disampaikan. Semua qaul, iqrar, gitu ya, itu dari Nabi, itu lalu namanya hadis. Belum lagi nanti belajar mustalahul hadis. Bagaimana memastikan hadis itu kedudukannya, itu nanti pakai ilmu mustalahul hadis. Belum sampai ke sana gitu. Cukup sampai kemudian dia hanya ya sebatas keilmuan yang kita miliki. Hadisnya hadis apa? Hadis bagaimana? Kedudukannya seperti apa? Sahih atau tidak? Siapa yang meriwayatkan? Begitu. Tidak hanya sekedar ini ilmu agama seperti itu, tidak kemudian main-main. Maka harus belajar jelas bahwasanya tadi seperti kami sampaikan, belajar ilmu agama itu harus berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Semangat menyemangati diri kita untuk belajar Al-Quran, belajar ilmu agama itu berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Jadi tidak sekedarnya. Nah ini seringkali kita kalau di grup WA begitu ya, karena banyak yang punya medsos WA, media WA, banyak sekali ilmu-ilmu bukan saya katakan ilmu. Jadi pesan-pesan yang tidak jelas sumbernya, dikatakan sebagian dari ilmu agama tapi tidak jelas sumbernya. Nah ini harus di cross check kembali. Banyak berseliweran. Ada pesan berantai, pesan dari imam Palestina, karena malam ini harus baca ini supaya nanti mendapatkan keberuntungan. Jika tidak di-share, jika tidak membaca, besok akan mendapatkan bala, bukan musibah. Pernah mendapat seperti itu, kira-kira kalau bisnis seperti itu, pernah mendapatkan seperti itu? Nah itu harus dicari sumbernya dari mana. Kalau tidak jelas jangan diikuti, karena ilmu agama itu jelas riwayatnya, sanadnya itu jelas. Jadi sampai ke kita, misalkan hadis tentang ilmu agama, tuntunan tentang berdoa sebelum makan. Misalkan bacaannya doanya apa, siapa yang menyampaikan, dari yang menyampaikan itu lewat siapa, nanti sampai kepada Rasulullah pun nanti mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumbernya jelas. Ini kelebihan ilmu agama. Ilmu agama Islam itu luar biasa, jelas. Gitu kan? Ini sudah sampai poin yang ke pinten tadi? Keempat.
Nah, ini berkaitan tadi dengan yang saya sampaikan, hanya 5 poin saja. Kemudian yang terakhir yang kami sampaikan adalah menghafal matan itu menjadi penting. Matan mudeng banget. Matan itu isi. Menghafal isi daripada sebuah ilmu itu menjadi penting. Makanya kenapa para ulama-ulama dulu, Bapak Ibu, itu mereka hafal betul kitab Sahih Bukhari, hafal, tidak kemudian sekedar dibaca. Kalau kita kan baca ya, mencari bisa kenang Sahih Bukhari, buka kitabnya renteng-renteng di belakang, tapi hanya bisa membaca, tidak kemudian sampai menghafal. Kalau ulama-ulama yang betul-betul alim, fuqaha, ahli fikih, betul ini dihafal betul, mulai dari pembukaannya, muqaddimahnya sampai penutupnya, luar biasa. Nah ini alhamdulillah sekarang lagi marak pondok-pondok pesantren yang mulai menerapkan pola-pola lama. Kan ada pola-pola baru yang kemudian diringkas, dijadikan teori, anak santri itu faham, tapi dia hanya pada faham tataran kaidah. Dia mengerti, dia memahami, tapi dia tidak sedikit hafal matannya. Nah ini menjadi kelebihan dalam satu sisi, dia mudah untuk mempraktekkan, tapi di sisi lain dia tidak menjaga ilmu itu secara utuh. Nah kalau zaman-zaman dahulu seperti itu, bahkan ulama terdahulu itu saking semangatnya menuntut ilmu, kepengen sekali lebih awal datangnya itu daripada gurunya. Kalau gurunya itu biasanya kajiannya subuh, sebelum subuh datang, dia pengen mendahului gurunya. Luar biasa semangatnya ulama-ulama kita yang terdahulu. Kemudian mempelajari dari ahli yang teladan dan mampu mengajar. Nah, ternyata tidak sembarangan kita menuntut ilmu. Mencari ilmu itu tidak sembarang. Mencari guru itu tidak sembarangan. Maka kenapa kemudian para perawi-perawi hadis mereka melihat dulu ini sumber riwayatnya itu dari siapa, kira-kira dia punya track record buruk atau tidak, hafalannya jelek atau tidak, sampai sedetail itu. Supaya apa? Dia mendapatkan ilmu itu betul-betul dari ahlinya. Dan yang memiliki ilmu tersebut, ustadz tersebut, syekh tersebut, gurunya itu benar-benar bisa dia teladani. Tidak sekedar dia bisa menyampaikan, tapi betul-betul diteladani betul. Oh, ini yang kemudian dikatakan guru yang profesional, bukan sekedar guru yang mendapatkan sertifikat, bukan ya. Artinya beratnya guru itu seperti itu. Dia harus betul-betul menguasai ilmu dan kemudian memberikan teladan terhadap apa yang dia sampaikan, yang dia ajarkan. Saya kira seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan sebelum kami tutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Misalkan saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa jawab, saya jadikan PR. Barangkali suatu saat bisa ketemu, nanti saya sampaikan. Jika tidak ada pertanyaan, nanti saya ingin bertanya. Oke? Ada yang ingin disampaikan? Ada yang ditanyakan? Baik. Kalau begitu saya akan bertanya. Dan bagi yang bisa menjawab, nanti bisa makan bakso gratis tempatnya Bu Sri Cunong. Nanti saya bayar. Tutup. Oh, tutup. Esok Pak. Ini karena begitu sebetulnya. Jadi ketika dalam proses belajar mengajar, kenapa di dalam sekolah itu harus ada evaluasi, ada ujian, supaya murid itu bisa memahami betul yang disampaikan oleh gurunya. Jadi seorang pengajar itu seorang yang bisa mentransfer apa yang dia ketahui
itu harus bisa mendeteksi, mengevaluasi benar-benar nggak yang disampaikan itu sudah dipahami. Jangan-jangan salah dalam menyampaikan atau salah di dalam memahami. Nah, ini siapa yang bisa menjawab? Bakso. Apa saja sebutkan 2 hal yang bisa mengotori hati. Sebutkan syahwat dan syubhat. Masya Allah. Silakan Bu, nanti bisa ke tempatnya Bu Siti. Ke makan bakso gratis bisa. Halo? Oh, betul apa? Dalam hadis yang saya sampaikan tadi, ihris ala ma yanfauka wasta'in billah wala ta'jiz, adalah hadis tersebut menyampaikan tersirat di dalamnya adalah tentang maksud dalam hadis tersebut tentang apa? Ada yang bisa menyampaikan? Hadis yang saya sampaikan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. harusnya pelan dan dicatat gitu ya. Berarti gugur. Pertanyaan berikutnya yang gampang. Hadis tersebut diriwayatkan oleh siapa? Kurang tepat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim. Landasan untuk belajar ilmu agama adalah Al-Quran. Oh, makasih masuk. Nah, terakhir, bertolabul ilmi yang disampaikan kami tadi adalah dengan cara apa kita bisa mengikat ilmu supaya tidak mudah hilang. Oh, ini Mas apa ini? Ya, yang baju itu. Ketua Pemuda Muhammadiyahnya itu. Bukan nanti tinggal ke tempatnya Bu Siti loh. Boten apa-apa nggih Bu, nyenjam Bu, apun sedikit, pun tutup nggih. Insya Allah nanti sebentar lagi tak titip duitnya ke Bu Sri. Baik, saya pikir seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi kami pribadi, dan mudah-mudahan kami bisa mengamalkan apa yang kami sampaikan. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.